Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Dewi Irianto, SHMH, dosen yang sedang disertifikasi tahun 2021. Saya menamatkan pendidikan S1 program studi ilmu hukum Fakultas Hukum UNAN pada tahun 2008. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan S2 saya, tamatan Fakultas Hukum UNAN tahun 2011. Saya mulai menjadi dosen tetap dengan SK pengangkatan pada tanggal 6 Februari 2012 yang berhome base di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sampai saat ini. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu di semester 5, yaitu Hukum Kekayaan Intelektual yang berbobot 2 SKS pada semester 5 yang merupakan mata kuliah wajib fakultas. Adapun bentuk rancangan pembelajaran semester mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual yang disusun di dalam capaian pembelajaran dalam bentuk sikap, yaitu pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang keempat, menjunjung tinggi kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya, dalam bentuk keterampilan umum, pertama, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mampu mengkaji, mengimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Kemudian selanjutnya, capaian dalam keterampilan khusus yaitu mampu menerapkan teori hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai ilmuwan dan atau praktisi hukum. Sedangkan dalam capaian ilmu pengetahuan, pertama, mengetahui dan menguasai teori, konsep teori dasar, pendekatan, dan lingkup kajian objek ilmu hukum. Yang kedua, mengetahui dan memahami ilmu-ilmu dasar bagi seorang ilmuwan dan praktisi di bidang hukum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual ini adalah pertama, menjelaskan konsep dasar hukum kekayaan intelektual dan macam-macam hukum kekayaan intelektual lainnya. Yang kedua, terampil memahami, menjelaskan, dan menganalisis berbagai hal mengenai substansi hukum kekayaan intelektual, bentuk-bentuk hak eksklusif dari hak kekayaan intelektual, dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang dilindungi. Yang ketiga, menginternalisasi teori-teori hukum kekayaan intelektual dalam hak eksklusif. Adapun bentuk deskripsi mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual ini adalah mata kuliah ini mempelajari tentang pentingnya atau urgensinya dalam sistem perekonomian dan perindustrian nasional dalam global, ruang lingkup, hak kekayaan intelektual dan sifat hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, konvensi dan perjanjian internasional di bidang hukum kekayaan intelektual. Adapun metode perkuliahan yang saya pakai, pertama menggunakan metode kuliah interaktif melalui tatap muka maupun menggunakan Zoom meeting atau Google Meet. Kedua, dalam sistem student center learning. Yang ketiga, diskusi kelas dengan topik dan isu-isu yang terkini yang terkait. Mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual ini dibagi ke dalam 15 pertemuan, yang mana pada setiap minggunya dibagi menjadi kajian materi pembelajaran yang akan
dipelajari pada tiap-tiap minggu di setiap minggu perkuliahan hukum kekayaan intelektual ini. Pada minggu pertama, saya melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan hukum kekayaan intelektual, kemudian menyampaikan silabus, kemudian menyampaikan rencana pembelajaran semester terkait dengan materi perkuliahan hukum kekayaan intelektual ini. Adapun pembukaan perkuliahan dengan mahasiswa, saya melihat dan mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa bagaimana isu-isu atau deskripsi terhadap hak kekayaan atau hukum kekayaan intelektual ini secara umum. Kemudian saya juga menanyakan kepada mahasiswa bagaimana urgensi haki itu dalam perekonomian dan perindustrian nasional maupun global. Nah, itu dilaksanakan secara tatap muka melalui perkuliahan di lokal. Pada pertemuan kedua, saya melihat perkembangan mengenai haki, yang mana dilaksanakan perkuliahan itu secara tatap muka, terdiri dari pengenalan haki, pengertian haki, sejarah haki maupun ruang lingkup haki, dan sifat-sifat haki yang menjadi hak eksklusif di dalam hukum kekayaan intelektual tersebut. Nah, di sini adapun capaian dari yang diinginkan dari mahasiswa tersebut adalah mahasiswa itu mampu menguraikan ruang lingkup yang ada di dalam hukum kekayaan intelektual tersebut. Kemudian pada pertemuan yang ketiga dan keempat, saya sudah masuk ke dalam materi hak cipta. Di sini saya meminta kepada mahasiswa untuk mampu dan memahami serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta. Adapun ruang lingkupnya seperti sejarah hak cipta, ruang lingkup hak cipta, pengertian dan dasar hak cipta, ciri-ciri hak cipta, kemudian pencipta, pemegang hak cipta, ciptaan, hak ekonomi, hak moral, sifat-sifat hak cipta, perselisihan hak cipta, lisensi hak cipta, hal-hal yang melanggar dari hak cipta, kemudian ciptaan yang tidak diketahui ciptaannya, kemudian adanya pembatasan hak cipta, hal-hal yang berkenaan dalam pengajuan dan penyelesaian sengketa dari hak cipta tersebut. Selanjutnya pada pertemuan yang kelima dan keenam, saya mengharapkan mahasiswa itu mampu memahami dan menganalisis tentang hal-hal yang berkaitan dengan paten. Itu saya meminta mahasiswa menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sejarah hak paten itu dilihat dari berbagai hal, baik dalam nasional maupun di dalam skala internasional. Kemudian pengertian dan dasar hukum dari paten tersebut. Kemudian ada invensi dan inventor dari paten, unsur-unsur paten, subjek yang dapat dipatenkan, kemudian penemuan yang mendapatkan hak paten, tahap-tahap sebelum pengajuan paten, hak-hak yang dimiliki pemegang paten, kemudian kewajiban pemegang paten, paten dan paten sederhana, kemudian adanya pemberian paten, selanjutnya langkah-langkah inventor dalam pengajuan paten, kemudian bagaimana cara pengajuan permohonan paten, selanjutnya penyelesaian sengketa terhadap hak paten. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan ini adalah metode pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di kelas. Kemudian selanjutnya pada pertemuan yang ketujuh, saya mengharapkan mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak merek. Di sini adapun yang keterkaitan dengan hak merek itu pengertian merek, dasar hukum merek, daya pembeda merek, fungsi merek, jenis-jenis merek, unsur-unsur merek, subjek merek, kemudian yang berhak dan berfungsi mendaftarkan hak merek, kemudian hak-hak merek, hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan, kemudian hal-hal yang menyebabkan suatu permohonan merek itu harus ditolak oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, kemudian adanya penghapusan merek, kemudian adanya merek terdaftar, kemudian penyelesaian sengketa terhadap merek. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada materi merek tersebut adalah menggunakan Zoom meeting. Berhubung dalam kampus kami kebijakan dibagi per semester
pelaksanaan perkuliahan daring dan luring tersebut terhadap adanya situasi kondisi pandemi corona saat ini. Kemudian pada pertemuan 8 itu adalah pelaksanaan ujian tengah semester, yang mana itu dilaksanakan secara ujian tertulis. Saya melaksanakannya dengan tatap muka langsung di kampus. Kemudian untuk soal-soal itu diserahkan kepada dosen yang bersangkutan, karena kebijakan dari kampus untuk pertemuan ke-8 pada saat ujian tengah semester itu sudah masuk ke dalam pertemuan atau tatap. Kemudian pada pertemuan ke-9 dan ke-10 saya mengharapkan mahasiswa setelah UTS melanjutkan materi mengenai rahasia dagang. Adapun bentuk dari substansi dari rahasia dagang itu pertama pengertian dan dasar hukum rahasia dagang, kemudian ruang lingkup rahasia dagang, kemudian adanya perlindungan rahasia dagang, kemudian adanya hak milik, kemudian terkait dengan lisensi mengenai rahasia dagang, kemudian pengalihan rahasia dagang, pelanggaran terhadap rahasia dagang, kemudian pengamanan rahasia dagang, yang terakhir adalah bagaimana kasus penyelesaian terhadap rahasia dagang. Metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah metode pembelajaran tatap muka di lokal atau di kampus. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 dan 12 saya mengajak mahasiswa melihat bagaimana tentang desain industri. Adapun harapan saya di sana mahasiswa mampu memahami dan menguraikan, kemudian menganalisis mengenai desain industri. Adapun yang dilihat dari desain industri itu adalah latar belakang adanya desain industri tersebut. Kemudian pengertian dan dasar hukum desain industri. Kemudian melihat bagaimana sistem industri tersebut, kemudian melihat apa saja yang ada di dalam hak desain industri, kemudian seperti apa bentuk hak eksklusif dari desain industri tersebut, kemudian contoh desain industri yang dapat diajukan dan didaftarkan. Selanjutnya pendaftaran mengenai desain industri. Kemudian mahasiswa juga wajib mencari dan melihat bagaimana contoh sertifikat dari desain industri tersebut. Selanjutnya saya melihat terhadap kajian subjek dan objek dari desain industri. Kemudian kriteria perlindungan terhadap desain industri, kemudian jangka waktu adanya perlindungan desain industri, dan tak terlupa juga mengenai penyelesaian sengketa terhadap desain industri. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode pembelajaran tatap muka di kampus atau di lokal. Selanjutnya, pada pertemuan yang ke-13 dan ke-14, saya mengajak mahasiswa melihat bagaimana tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Harapan saya di sini mahasiswa mampu memahami dan menguraikannya serta menguasai hal-hal apa saja yang terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Dilihat dari pengertian dan dasar hukumnya, kemudian perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu tersebut, kemudian bagaimana bentuk hak-hak yang wajib didapat oleh desain tata letak sirkuit terpadu tersebut, kemudian lingkup dari hak desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian bagaimana bentuk subjeknya, kemudian lisensi terhadap desain tata letak sirkuit terpadu tersebut, kemudian melihat adanya pengalihan hak apabila ada dalam desain tata letak sirkuit terpadu tersebut, dan juga melihat bagaimana proses penyelesaian sengketa dan desain tata letak sirkuit terpadu. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode pembelajaran secara Zoom meeting. Selanjutnya pada pertemuan ke-15 saya mengajak mahasiswa melihat bagaimana tentang perlindungan varietas tanaman dan mengidentifikasi konvensi-konvensi dan perjanjian di bidang hukum kekayaan intelektual. Adapun yang dilihat dari hal tersebut adalah pengertian dan dasar hukum perlindungan varietas tanaman, kemudian subjek dan objek perlindungan varietas tanaman, kemudian pokok-pokok hak dan kewajiban pemegang varietas tanaman, kemudian bentuk lisensinya, kemudian konvensi-konvensi yang terkait dengan perjanjian di bidang haki. Nah, karena pertemuan 15
ke-15 ini adalah pertemuan di penghujung semester. Biasanya saya juga mengadakan pertemuan secara tatap muka, kemudian juga mereview materi-materi yang ada di dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian selanjutnya pada pertemuan ke-16 itu adalah pelaksanaan ujian akhir semester di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pelaksanaan ujian akhir semester ini dilaksanakan dua metode. Yang pertama, pelaksanaan ujian secara tertulis, kemudian dilanjutkan ujian secara lisan. Nah, adapun bentuk literatur atau referensi yang saya ambil dalam menyusun rancangan pembelajaran semester ini adalah terdiri dari buku pendukung dan buku wajib. Nah, dalam buku pendukung itu bisa dilihat dari karangan Abdul Muhammad Qadir dalam kajian ekonomi hak kekayaan intelektual, yang mana itu diterbitkan di Cipta Adia, Bandung pada tahun 2021. Kemudian saya juga melihat karangan buku dari Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin dalam karangannya Hak Kekayaan Intelektual, Budaya dan Hukum, karangan PT Raja Grafindo Persada, Jakarta pada tahun 2005. Kemudian dalam buku Frida Husni Hasbullah dengan judul Hukum Kebendaan Perdata, penerbit Jakarta, Indonesia pada tahun 2020. Selanjutnya buku-buku pendukung seperti Mukhtar Kusuma Atmaja dengan judul Hukum Pembangunan dan Berpengaruh di Indonesia dalam Fungsi Pembangunan Nasional di bidang pembangunan hak kekayaan negara ataupun intelektual, yaitu diterbitkan di Bandung pada tahun 1997. Kemudian M. Yahya Rahab dalam tinjauan hak milik intelektual dalam teori dan praktek di Indonesia, karangan Citra Aditya Bakti, Bandung pada tahun 1990. Kemudian dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Ibu semuanya dan salam sejahtera bagi kawan-kawan kita yang non-muslim. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat kesehatan, nikmat jasmani dan nikmat rohaninya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam perkuliahan pada hari ini. Kemudian salawat dan salam juga tidak henti-hentinya selalu kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, mahasiswa Ibu, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang mana dari penjabaran silabus dan RPS pada minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan apa saja tujuan dan capaian pembelajaran dari hukum kekayaan intelektual ini. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan materi kita pada hari ini, ya, di mana materi kita itu mengenai pengenalan hukum kekayaan intelektual. Nah, jadi seperti apa bentuk hukum kekayaan intelektual itu, ya? Kemudian mengapa adanya hukum kekayaan intelektual itu dipelajari khususnya di perguruan tinggi di Fakultas Hukum, ya. Nah, kita lihat yang pertama, mengapa adanya haki? Nah, tentu haki ini ya merupakan suatu human right, kebebasan manusia dalam menyampaikan semua bentuk perlindungan hak eksklusifnya terhadap sesuatu yang bernilai. Nah, kemudian kenapa itu penting, Bu? Karena adanya perlindungan reputasi. Nah, jadi orang mengapa perlu perlindungan kekayaan intelektualnya, ya? Jadi karena ada perlindungan reputasi. Kemudian juga mendorong seseorang untuk dapat menghargai setiap inovasi. Nah,
Inovasi ini adalah suatu pembaruan ya atau pembuatan sebuah karya-karya atau ciptaan yang diciptakan oleh si pencipta dari sebuah kekayaan intelektualnya. Nah, kemudian tentu haki ini bertujuan untuk mencegah adanya duplikasi atau plagiasi. Nah, jadi kita sebagai ini ya pencipta dalam hak kekayaan intelektual itu sangat dilarang keras untuk menduplikasi atau mendompleng atau menciplak karya-karya yang bukan milik kita sendiri. Nah, jadi itu mengapa hak kekayaan intelektual itu perlu adanya. Ya, kemudian selanjutnya kita melihat ini tujuan dari teknologi ya sangat dinilai bahwasanya hukum kekayaan intelektual itu merupakan suatu bentuk tren teknologi. Nah, dari penjabaran RPS yang Ibu ceritakan minggu lalu, kenapa adanya tren teknologi, Bu? Karena haki ini dipergunakan untuk ya dalam sektor nasional, tidak dalam sektor nasional saja, namun juga dalam sektor internasional. Nah, untuk apa, Bu? Untuk bersaing ya antara satu kompetisi dengan kompetisi lainnya. Nah, ini dia yang Bu ceritakan tadi. Ya, bahwasanya haki itu merupakan suatu ciptaan seseorang ya atau daya saing seseorang baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Nah, jadi kita sudah tahu ya kenapa haki itu ada dan diperlukan dalam dunia, khususnya dunia yang mencapai suatu hak-hak yang diciptakan oleh dari hak kekayaan yang diciptakan oleh si pencipta tadi. Ya, ini dia. Nah, apa saja aset yang ada di dalam haki itu? Pertama, inovasi. Inovasi ini adalah suatu terobosan terbaru terhadap suatu bentuk produk yang ada. Itu bisa melalui paten. Kemudian ini cultural artistik ya. Itu biasanya orang menciptakan budaya-budaya, katakanlah suatu inovasi terbaru ya, itu melalui hak cipta. Ini creative design. Nah, ini banyak dipakai ya pada hari ini. Ya, contohnya bisa tekstil. Tekstil pada hari ini ternyata penggunaannya tidak hanya dalam skala tradisional, tetapi juga dalam skala teknologi yang canggih ya. Itu perlu perlindungan desain industri. Kemudian tanda distrik desain ya, ini sudah biasa kita dengar istilah dengan merek dagang. Jadi bagi mahasiswa Ibu yang punya merek-merek usaha orang tuanya, kalau itu tidak mau diduplikasi oleh orang lain, wajib mendaftarkan yang namanya merek dagang. Nah, ini microchip. Microchip ini tidak tidak asing lagi bagi kita. Kenapa? Karena pada hari ini kita senantiasa menggunakan microchip. Contohnya apa? Ada HP ya, kemudian ada laptop ya, yang dilindunginya itu adalah bentuk perlindungan desain tata letak sirkuit terpadunya. Kemudian informasi rahasia dagang yang mana nilainya itu wajib bernilai komersil. Apa itu bernilai komersil? Yaitu bernilai jual atau daya beli. Nah, jadi itu merupakan kenapa haki itu diperlukan. Oke, Ibu lanjutkan. Selanjutnya, ini adalah pengertian hak kekayaan intelektual secara umum. Ya, mahasiswa Ibu bisa mencari pengertian-pengertian yang menurut kandungan beberapa ahli atau traktat atau perjanjian internasional yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual baik secara umum maupun secara khusus. Nah, kita lihat haki merupakan padanan dari intellectual property right ya. Apa itu property right? Property right itu adalah hak kekayaan intelektual seseorang, di mana dia timbul dari hasil dari olah pikir manusia yang dapat menghasilkan suatu produk atau suatu proses yang berguna bagi manusia itu sendiri maupun orang lain. Nah, haki bisa dinikmati secara ekonomis hasilnya dan bisa juga dinikmati bentuk kreativitas intelektualnya. Nah, jadi pengertian haki ini sebenarnya sangat luas ya. Kemudian, apa saja bentuk ruang lingkupnya, Bu? Bentuk ruang lingkupnya itu dia dikelompokkan menjadi dua. Ada hak cipta atau diistilahkan dengan copyright ya, ada yang namanya kekayaan industri atau industrial property right ya. Nah, seperti apa bentuk hak cipta itu? Hak cipta itu bentuk
maksudnya adalah semua hasil ciptaan atau semua bentuk ekspresi dari olah pikir manusia, termasuk ide atau gagasan. Nah, makanya ya kalau saudara beli buku ya, di depannya itu kan ada copyright 2021 atau copyright 2020. Segala ciptaan yang ada di dalam buku ini tidak diperkenankan untuk menciplak, memperbanyak. Nah, itu sebenarnya sudah dilindungi oleh ide atau gagasan orang yang membuat suatu karya ciptaan tadi. Ya, kemudian ini contohnya sudah Ibu jelaskan ya, termasuk buku, musik, program komputer yang berbasis elektronik. Ini dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur mengenai hak cipta yang ada di Indonesia, yang mana prinsipnya hak cipta itu bisa didaftarkan maupun tidak. Nah, tetapi wajib dilindungi, sehingga pendaftarannya hanya merupakan sekedar pencatatan saja. Nah, Bu, berapa lama sih Bu jangka waktu perlindungan hak cipta ini ada? Itu dilindungi oleh undang-undang selama 50 tahun setelah pemilik haknya meninggal dunia. Jadi panjang ya. Nah, kita contohkan sedikit ya. Almarhum Chrisye, kemudian almarhum Ruri Romantika, itu adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu yang sangat legendaris. Kita bisa melihat hasil-hasil aransemen ciptaan lagu yang aslinya yang sudah diperbarui oleh beberapa penyanyi yang punya gagasan terhadap musik yang sudah ada sebelumnya yang diciptakan oleh almarhum tersebut. Nah, itu dilindungi, yang mana perlindungan itu dilindungi selama 50 tahun ya setelah pemilik itu meninggal dunia. Nah, jadi masih ya diberikan property right-nya ya, hak eksklusifnya terhadap hasil ciptaannya. Nah, apa saja Bu bentuk dari kekayaan industri property right tadi ya? Tadi ada hak cipta, yang kedua ada industri property right atau hak kekayaan industri. Pertama merek, jadi tidak asing lagi ya. Saudara banyak yang beli-beli merek yang terkenal seperti Levi's, Crocodile ya, itu merupakan kekayaan industri yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian indikasi geografis, ada desain industri, kemudian desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian paten, ya ini juga banyak, dan tidak asing lagi adalah rahasia dagang. Baik, kalau ada pertanyaan silakan sebelum Ibu melanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak Ibu lanjutkan. Nah, bagaimana Bu bentuk kekayaan intelektual itu? Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kekayaan intelektual itu adalah hak yang timbul dari hasil olah kemampuan daya pikir manusia, ya, di mana menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk pengertian, haki itu bisa dibagi menjadi 3. Bisa menurut WIPO, ya, kemudian hukum Indonesia dan konvensi Paris atau WINA. Nah, ini semua diatur oleh haki pengaturannya. Kita lihat di WIPO, ya. Dia mengatur di dalamnya mengenai semua karya-karya atau karya seni yang dilindungi. Contohnya ada seni dan ilmiah. Kemudian ada merek dan jasa. Kemudian ada juga mengenai merek dagang, yang mana semuanya itu dilindungi di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian kita lihat dalam pengaturan hukum Indonesia. Dalam pengaturan hukum Indonesia, ya, yang dikatakan hak eksklusif itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada si pencipta yang mana memiliki hak ekonomis. Nah, jadi hak eksklusif inilah yang dilindungi oleh undang-undang ya bagi si pencipta agar ciptanya itu tidak diplagiasi atau diduplikasi oleh pencipta lain. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, kita jangan pernah melakukan hal yang demikian, karena otomatis kita akan melanggar peraturan perundang-undangan, kemudian akan merusak sistem yang ada di dalam hukum kekayaan intelektual ini.
Nah, yang ketiga di dalam Konvensi Paris. Nah, dalam Konvensi Paris ini banyak yang dilindungi di sana, seperti ada paten. Paten ini ada paten biasa dan ada paten sederhana. Kemudian ada industri, kemudian ada merek dagang, kemudian kita bisa nanti melihat adanya penanggulangan persaingan curang atau namanya sekarang perdagangan bebas yang tidak sesuai dengan peraturan. Nah, jadi semuanya diatur dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya satu, Bu. Ya, silakan Arif. Nah, ini Bu, seperti yang Ibu katakan kan, baik hak cipta itu kan melindungi 50 melindungi punya seseorang itu hasil karyanya itu kan 50 tahun setelah orang tersebut meninggal dunia. Sedangkan hak paten kan dia ada dua, yang seperti hak paten sederhana dan biasa, yang mana kan bedanya kan 10 tahun. Nah, yang pertanyaan saya ini adalah yang contohnya si anak kecil ini kan pernah dia membuat sebuah listrik di mana dia pernah masuk metro, ini saya dengar gitu kan, umurnya masih SD. Nah, saya nggak tahu apakah dia ini dapat hak cipta atau dapat hak paten, karena dia pernah membuat sebuah listrik hanya dari pohon. Itu biasanya dia masuk hak paten kah atau masuk ke yang apa itu hak cipta, Bu, yang bagian tata letak industri. Sekian, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Arif. Jadi setiap ada inovasi seseorang yang mana itu merupakan ide, gagasan, dan pemikiran, itu masuk hak cipta. Nah, ketika hak cipta itu dikembangkan, kemudian dipakai oleh masyarakat luas, ya, lebih baiknya itu segera dipatenkan. Kenapa? Agar tidak terjadi ya pencaplokan atau pengambilan ya ide-ide atau gagasan-gagasan dari si pencipta di awal. Nah, oleh sebab itu ya hak cipta ini erat kaitannya dengan hak paten. Nah, jadi ketika kita membuat sesuatu itu yang merupakan gagasan, ide, pemikiran ya yang lain daripada yang lain ya, hendaknya segera kita patenkan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan diri sendiri. Karena apa? Karena yang namanya nilai eksklusif itu mahal, bernilai ekonomis ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan seseorang ketika ide, gagasan, atau inovasi yang telah kita buat tadi, yang mana belum kita patenkan, itu diambil oleh orang lain. Karena tidak ada yang melindungi hak ciptaan kita. Nah, jadi kalau ada terjadi hal-hal yang demikian, ya segera patenkan, ya agar terlindungi hak-hak si pencipta tadi. Ya, jadi kita itu tidak was-was lagi terhadap hasil ciptaan kita karena sudah dilindungi oleh negara. Karena apabila terjadi pengambilan atau duplikasi itu akan ditindak tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada. Ya, Arif ya. Siap, Bu. Ya. Ada yang lain? Silakan ditanyakan. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Silakan. Sepertinya tidak, Bu. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Penta. Hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pencipta, Bu? Oke. Yang pertama tentu kita melihat adanya hak eksklusif ya. Hak eksklusif ini adalah hak yang mana bernilai ekonomis ya dari ciptaan yang dibuat oleh si pencipta dari ide dan gagasan tadi. Ya. Kemudian adanya hak perlindungan ya. Perlindungan di sini kita bisa melihat ya bagaimana undang-undang mengatur perlindungan hukum dari hasil ciptaannya. Ya, kemudian kalau ciptaan itu berupa lagu, sastra, ya, yang mana itu dipublikasikan, tentu ada copyright namanya,
hak ciptaan di mana orang lain tidak boleh mengambil ya tanpa seizin dari si pencipta awal. Karena apa? Karena pada dasarnya ya ciptaan itu merupakan hak eksklusif dari si pencipta pertama. Nah, jadi saudara kalau sudah tahu nanti kalau mengcopy paste itu apakah mengambil bahan dari jurnal ya, itu wajib mencantumkan sumber. Karena pada dasarnya kalau tidak itu bahagian dari plagiasi. Karena keabsahan dari suatu karya kita itu tidak bisa terdeteksi dari mana sumbernya. Ya, jadi hak ciptaan itu wajib ya ada sepanjang seseorang itu ya memiliki hak eksklusif yang ada di dalam dirinya. Ya. Kemudian kita di sini bisa melihat ya. Ini dia yang kita bicarakan tadi. Kalau kita punya hak cipta, tentu kita butuh perlindungan. Nah, mana perlindungan itu pasti memberikan kejelasan hukum. Jadi kejelasan hukum ini ya, di mana mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan si pencipta, pemegang, atau pemakai yang mempergunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Nah, jadi ketiga hal tersebut ya, baik si pencipta, pemegang, atau pemakai hak kekayaan intelektual itu ya, jelas kemudian ada keterkaitan hubungan dan memberikan kepastian hukum yang jelas. Ya, ini dia. Kalau perlindungan hukum itu ada, apabila dia yang dilanggar, tentu ada peraturan yang akan menindaklanjutinya. Ya, baik mahasiswa Ibu, sampai di sini pertemuan perkuliahan kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.